cukup konsen hari ini melihat ya kondisi generasi kita ya, Gen Z terpojokkan gitu. Padahal mereka adalah generasi muda yang ke depan akan menggantikan kita bisa jadi gitu. Tadi disampaikan banyak julukannya ya, ada generasi kerupuk gitu kan, strawberry. Padahal kan kadang dirindukan juga ya, kalau makan gak ada kerupuk gak renyah nih gitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini perdana kita mulai Surau Studio Podcast bersama salah satu tokoh penting di Berkah Madani Center. Nah, kali ini temanya kita santai-santai aja. Temanya adalah kita mau ngomongin dunia entrepreneur, tapi dari sudut kacamata para Gen Z. Nah, hari ini mungkin ya 1-2 kasus lah yang terjadi di dunia saat ini terkait eranya anak Gen Z ini. Nah, sudah hadir di hadapan saya salah satu tokoh yang sudah saya sebutkan mewakili Yayasan Berkah Madani Center. Salah satu tamu spesial kita Surau Studio, yaitu Bapak Bayu Aribo. Langsung saja, karena kita mau ngomongin tentang anak Gen Z, pertama mungkin kita mau dengar dulu sambutan atau perkenalan diri dari beliau. Dipersilakan, Pak. Siap. Ya, terima kasih Mas Robi dan teman-teman Surau Studio yang berbahagia. Alhamdulillah diizinkan untuk diperjalankan oleh Allah untuk bisa berada di tengah-tengah teman-teman ya, di Surau Studio yang sangat seru dan mengasihkan kayaknya kita ya. Amin. Berada di mana nih? Taman Surga. Surga Firdaus. Masya Allah, ini sejuk banget ya suasana ya. Alhamdulillah, Pak. Mudah-mudahan nanti kita juga berada di sebagaimana doanya ya, hari ini berada di Taman Surga gitu kan. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi sudah diundang ya di tempat yang spesial ya, bersama orang-orang spesial hari ini ya. Dan juga teman-teman yang menonton di video podcast kita hari ini. Masya Allah, di sore yang berbahagia hari ini, yang sangat sejuk ya, di tengah-tengah Taman Surga katanya ya, Firdaus di Surau BMC ya. Nah, kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan untuk senantiasa bisa banyak bersyukur ya. Masih bisa bernafas hari ini, nah gitu ya, masih bisa bersyukur bisa beribadah hari ini gitu ya, masih bisa bersyukur ya ikutan podcast dan mudah-mudahan menginspirasi ya, terutama buat saya, keluarga dan juga teman-teman yang mungkin bisa mengambil hikmah dari kegiatan seperti inilah. Mulai dari mana nih Mas? Ya, kalau hari ini khususnya kita ngobrol santai aja. Kalau topiknya sih lagi-lagi tentang anak muda, terutama khusus para Gen Z hari ini. Problematika pada hari ini itu adalah tentang karir. Oke, siap. Yang sedang isu ya. Isunya mulai dari karir mental anak Gen Z ini lagi digoreng habis nih. Waduh. Ini jadi katanya sih anak Gen Z itu generasi kerupuk katanya. Waduh, strawberry juga kadang ya. Nah, strawberry juga, ada yang bilang generasi sandwich gitu, macam-macam Pak. Menurut Bapak, yang paling harus diselamatkan dari sosok generasi Gen Z atas semua kasus-kasus hari ini tuh mulai dari hal apa nih Pak? Baik, Masya Allah, ini pembahasan yang cukup menarik dan menantang juga ya. Nah, saya sebenarnya bukan di masanya Gen Z gitu ya, tapi cukup konsen hari ini melihat ya kondisi generasi kita ya, Gen Z terpojokkan gitu. Padahal mereka adalah generasi
muda yang ke depan akan menggantikan kita bisa jadi gitu ya. Iya kan? Yang nggak bisa juga kita biarkan mereka kebingungan gitu ya. Tadi disampaikan banyak julukannya ya, ada generasi kerupuk gitu ya, ada stroberi, padahal kan kadang dirindukan juga ya, kalau makan nggak ada kerupuk nggak renyah nih gitu. Tapi bukan ilustrasi yang tepat ya, cuman makanya dengan isu hari ini ada info 9 juta ya, jutaan Gen Z nganggur gitu ya. Jutaan Gen Z kebingungan cari kerja gitu ya. Bahkan situasi yang tidak ringan hari ini, banyak perusahaan-perusahaan harus tutup gitu kan, sehingga pengangguran semakin banyak. Nah, dan tantangannya adalah teknologi. Sekarang sudah ada AI juga, itu akan menggantikan manusia katanya gitu ya. Waduh, serem banget tuh ya. Waduh, serem banget itu. Gimana nih? Mana lagi gencar banget dia ngomongin AI kan? Maka banyak pekerjaan-pekerjaan yang hari ini orang nyaman jadi akunting, jadi CS, itu akan tergantikan karena kecepatan teknologi. Cuman, Mas gitu ya, kan bisa jadi 30-an pekerjaan akan hilang. Cuman sebenarnya ada 40-an lebih peluang pekerjaan baru. Gitu Mas. Jadi ini biasalah ada masalah, ada peluang gitu. Maka kita harus punya jiwa entrepreneurship. Ya, selalu punya solusi ya dari berbagai macam dinamika kehidupan. Nah, melihat dari kondisi hari ini, keprihatinan kita terhadap Gen Z, ya maka lahirlah Surau BMC gitu ya. Yang hari ini kalau dalam kutip itu ada luka kepengasuhan Mas gitu ya. Nah, luka kepengasuhan terhadap generasi muda terutama muslim yang hari ini di masjid-masjid. Bagaimana masjid sepi dengan anak muda, anak kecil gitu ya. Karena suka mungkin ya namanya anak-anak ya suka bermain ya, diusir dan sebagainya, sehingga terjadi kekapokan gitu ya, atau ketakutan lah mereka kalau datang ke masjid. Nah, maka Surau BMC hadir dengan visi menjadi pusat inkubator pemuda-pemudi yang cinta masjid, cinta Quran ya, dalam mewujudkan generasi terdidik dan terpimpin. Nah, insya Allah itu sih Mas. Jadi maka di sini banyak kegiatan untuk para Gen Z, silahkan datang ke sini ya, terbuka 24 jam, tutup hari kiamat gitu ya. Jadi malam mingguan biasanya di Gardu di kafe, udah ke sini aja gitu kan. Ngumpul-ngumpul dengan anak muda lain ya kan, bisa sharing ilmu ya, sharing ide, gagasan ya kan. Jadi ada surau yang itu dibuat program-programnya khusus anak muda gitu. Yes gitu. Bahkan kita ada Gen Z-Planner di sini Mas. Wah, gimana tuh Pak Gen Z-Planner? Wah, Gen Z-Planner ini hari ini kita lihat di Indonesia terutama ya, ternyata hanya 3,6% kurang lebih yang menjadi entrepreneurship. Bahkan dari 10 orang terkaya di Indonesia itu hanya 1 orang yang muslim. Nah, kita cukup perhatian ya, Gen Z ini sebenarnya keren gitu ya. Kalau dia mampu menggunakan teknologi dengan cukup smart gitu ya. Nah, maka banyak peluang-peluang bisnis baru sebenarnya di era teknologi ini. Kalau Gen Z-nya bisa menggunakan teknologi itu, maka dia bisa kaya lebih cepat sebenarnya Mas. Wih, menggiurkan sekali. Nah, Mas Robi mau nggak kaya lebih cepat ini? Saya bukan Gen Z, tapi saya pengen sekali kaya lebih cepat. Oh gitu ya. Ini sama-sama teman-teman juga mau ya. Teman-teman di sini udah ngeliatin dari tadi nih. Gitu. Nah, kita ada juga minsif ya, setiap malam Ahad ya, atau Sabtu naik dulu ya, Saturday naik. Udah malam mingguan di masjid gitu ya, di surau gitu ya. Ada juga program inkubasi ya, intrapreneur gitu ya. Jadi buat para mahasiswa semester akhir bingung biasanya gitu kan, mau lulus ini gimana nasib saya ya, karena kakak-kakaknya udah lulus bingung nyari kerja gitu kan semua, nah ya. Maka kita hadir menjadi solusi buat umat ya, buat para Gen Z untuk bisa menyiapkan diri mental, mindsetnya untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship. Mungkin itu Mas. Masya Allah, keren banget nih. Oke, ini cukup menarik Pak. Ya, saya rasa memang di tengah kisruhnya fenomena Gen Z ini sekarang ya,
mendengar ada satu tempat yang itu menyusun program khusus bagi anak-anak muda, ya ini harusnya memancing semangat anak muda untuk merapat nih, untuk rame-rame buat gali potensi dirinya, ya kan. Apalagi program-program di sini udah support banget soal karir ya. Nah, kalau dari Pak Bayu sendiri kan ada isu juga tentang mental nih. Sedikit lagi mungkin. Mental health ya biasanya ya. Ini mental ini kan ya ada yang bilang mental kerupuk tadi kan. Ini tanpa harus tersinggung ya generasi Gen Z ya. Ini karena ini sudah mewabah di mana-mana, mungkin kalau ini kurang tepat pun hari ini kita bahas mungkin. Nah, menurut Pak Bayu nih, untuk masalah mental anak muda, sebenarnya tuh Pak Bayu menemukan salah satu sudut pandang khusus nggak sih untuk menyelesaikan mental yang lemah ini gitu? Atau mungkin Pak Bayu punya cerita yang bisa membangkitkan semangat anak muda ini? Mungkin yang bisa dijadikan contoh lah gitu kan buat anak muda sekarang, kenapa harus bangkit, kenapa nggak boleh lemah lagi? Masya Allah, luar biasa Mas. Ini jawabannya cukup luar biasa ya gitu ya, tantangan ya. Jadi bagaimana menumbuhkan mental anak Gen Z ya, teman anak muda di zaman hari ini ya. Tentu kita harus tumbuhkan makna dan tujuan dia hidup. Makna dan tujuan ya. Gitu ya. Jadi menemukan makna dan tujuan dia diciptakan, ya dia hidup, ya kan. Terus dia mau jadi apa sih gitu kan? 5 tahun, 10 tahun lagi gitu kan. Yang konon besok aja nggak dia pikirin gitu ya. Hari ini aja kadang nggak mikir gitu, apalagi besok gitu kan. Maka kita harus banyak ajak diskusi, satu ya kan. Kedua, tentunya bertemu dengan ekosistem yang membahas gagasan-gagasan, ide-ide ya kan. Membahas tentang spiritual gitu kan. Tentang value ya, tentang belief gitu ya. Jadi meyakini bahwasanya mereka ini harus menyiapkan masa depan dia jauh lebih baik dari hari ini. Maka mindsetnya harus dibuka dulu gitu ya. Kalau mindset sudah dibuka, mudah-mudahan mental bisa bertahap, karena nggak bisa blek langsung banyak gitu kan. Biasanya kalau kita diskusi langsung wah kapok gitu kan. Ini ngomong apa sih gitu kan. Iya benar-benar. Nah, gitu nggak gitu. Benar. Nah, mental itu harus dicicil juga gitu ya. Mental ditumbuhkan ya. Bukan hanya motor aja ya kredit ya. Gitu. Iya, lebih baik nyicil mental daripada nyicil kreditan motor gitu. Oke. Keren banget. Gitu. Mungkin gitu ya Pak ya? Itu dulu mungkin. Oke, siap. Ya, di sesi kali ini kita cukupkan podcast singkat di sore hari di Taman Surga Surau Berkah Mandiri Center. Barang tim Surau Studio hari ini mengangkat tema tentang fenomena Gen Z. Harapannya tetap ada pesan-pesan yang cukup berbobot yang bisa diambil oleh teman-teman Gen Z nih di masa sekarang, yang mungkin bisa merubah sudut pandang baru ya tentang menghadapi era dunia yang sekarang cukup menantang, terutama ada AI, lapangan pekerjaan yang semakin sedikit ya Pak ya. Ya, tadi cukup keren jawaban dari Pak Bayu. Saya sendiri pun ya cukup mendapatkan pelajaran baru ya tentang mindset cara berpikir. Mudah-mudahan podcast kali ini sekali lagi ada manfaatnya buat teman-teman semua. Mungkin sekian dulu podcast kita hari ini ya Pak ya. Kita akhiri. Saya Arobi Cahyadi pamit undur diri. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.